Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Cahaya dan warna, bagaimana mata melihat dunia. Bab 1, Cahaya, sumber warna dunia. Bayangkan kamu sedang duduk di taman pada pagi hari. Matahari mulai muncul di ufuk timur, menebarkan sinar keemasan yang hangat. Di sekitar, daun-daun hijau berkilauan, bunga-bunga berwarna-warni mekar, dan langit berwarna biru cerah membentang luas. Apa yang membuatmu bisa melihat semua warna indah itu? Jawabannya sederhana, cahaya. Cahaya adalah jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan indera penglihatan kita. Tanpa cahaya, kita akan hidup dalam kegelapan, tanpa bisa melihat apapun. Namun, cahaya bukan hanya sebuah sinar putih yang datang dari matahari. Ia adalah gelombang energi elektromagnetik yang memiliki berbagai sifat unik. Apa itu cahaya? Secara ilmiah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Tetapi cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia hanya sebagian kecil dari seluruh spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik itu seperti sebuah pita panjang dengan berbagai jenis gelombang di dalamnya, mulai dari gelombang radio yang panjang hingga sinar gamma yang sangat pendek. Cahaya yang bisa kita lihat disebut cahaya tampak visible light, dengan panjang gelombang antara kira-kira 400 nanometer, warna ungu, sampai 700 nanometer, warna merah. Spektrum warna dalam cahaya. Ketika kita berbicara tentang warna, kita sebenarnya sedang membahas berbagai panjang gelombang cahaya yang berbeda. Jika kita memecah cahaya putih, seperti sinar matahari, menjadi komponennya, kita akan melihat berbagai warna yang membentuk pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna ini bukan hanya sebuah konsep abstrak. Kamu mungkin pernah melihat pelangi setelah hujan, atau mungkin pernah bermain dengan prisma kaca yang memecah sinar putih menjadi warna-warni. Ini semua adalah contoh nyata bagaimana cahaya putih terdiri dari warna-warna dasar. Bagaimana mata menangkap warna? Tapi yang paling menarik adalah bagaimana mata kita bisa menangkap dan mengenali warna-warna itu. Mata manusia memiliki dua jenis sel utama yang membantu kita melihat, batang dan kerucut. Sel batang membantu kita melihat dalam kondisi gelap dan mengenali bentuk, sementara sel kerucut bertanggung jawab untuk melihat warna. Ada 3 jenis sel kerucut yang peka terhadap warna, masing-masing sensitif pada warna merah, hijau, atau biru. Ketika cahaya masuk ke mata, gelombang cahaya dengan panjang tertentu akan mengaktifkan sel kerucut tertentu. Otak kita kemudian mengolah sinyal ini dan menciptakan persepsi warna yang kita lihat. Misalnya, jika cahaya yang masuk ke mata banyak mengandung panjang gelombang di sekitar 650 nanometer, maka sel kerucut merah akan aktif, dan kita akan melihat warna merah. Jika kombinasi dari ketiga jenis sel kerucut diaktifkan dalam proporsi tertentu, kita bisa melihat berbagai warna seperti kuning, cian, atau magenta. Bab 2, dari gelombang ke warna, memahami spektrum cahaya. Setelah kita tahu bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, mari kita gali lebih dalam bagaimana gelombang ini membentuk warna-warna yang kita lihat sehari-hari. Gelombang cahaya dan panjang gelombang. Bayangkan kamu berdiri di tepi pantai, melihat ombak datang dan pergi. Gelombang air itu memiliki ukuran yang bisa kamu lihat, bukan? Ada ombak besar dan ombak kecil, datang dengan jarak dan kecepatan yang berbeda. Nah, cahaya juga seperti gelombang ombak itu, hanya saja gelombang cahaya bergerak sangat cepat dan memiliki panjang gelombang yang sangat kecil, diukur dalam nanometer,
1 nanometer adalah 1/1 miliar meter. Panjang gelombang ini yang menentukan warna apa yang akan kita lihat. Gelombang cahaya dengan panjang sekitar 700 nanometer muncul di mata kita sebagai warna merah, sementara gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer muncul sebagai warna ungu. Di antaranya, ada berbagai warna lain seperti jingga, kuning, hijau, biru, dan nila yang membentuk spektrum warna. Spektrum warna dari merah ke ungu. Kamu mungkin sudah familiar dengan urutan warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini sebenarnya adalah urutan alami dari panjang gelombang cahaya tampak. Ketika cahaya putih melewati medium tertentu, misalnya tetesan air di udara, cahaya tersebut dapat terurai menjadi warna-warna spektrum ini. Cahaya merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan energi paling rendah dibandingkan warna lain dalam spektrum tampak, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan energi paling tinggi. Ini penting untuk dipahami karena interaksi cahaya dengan benda-benda di sekitar kita bergantung pada panjang gelombang dan energi cahaya tersebut. Mengapa benda berwarna? Kamu pernah bertanya-tanya, mengapa daun tampak hijau dan langit tampak biru? Jawabannya sederhana. Benda-benda memilih untuk menyerap beberapa panjang gelombang cahaya dan memantulkan sisanya. Daun hijau memantulkan gelombang cahaya di sekitar panjang gelombang hijau, sekitar 5205660 nanometer, sedangkan menyerap sebagian besar warna lain. Inilah yang membuat daun tampak hijau bagi mata kita. Begitu pula dengan langit biru. Cahaya matahari yang masuk ke atmosfer bumi tersebar oleh molekul-molekul udara, dan gelombang cahaya biru dengan panjang gelombang yang lebih pendek tersebar lebih banyak daripada warna lain. Itulah sebabnya langit tampak biru di siang hari. Bab 3, Mata Manusia, Jendela Paling Ajaib ke Dunia Warna. Sudah paham tentang cahaya dan warna? Sekarang kita beralih ke si hebat yang membuat segalanya mungkin, mata manusia. Mata kita adalah alat luar biasa yang mampu mengubah gelombang cahaya menjadi gambaran dunia penuh warna. Struktur mata dan sel kerucut. Di bagian belakang mata kita ada retina, sebuah lapisan tipis yang berisi jutaan sel penerima cahaya. Dua jenis utama sel ini adalah batang dan kerucut. Sel batang sangat peka terhadap cahaya redup dan membantu kita melihat dalam gelap, tetapi tidak mampu mengenali warna. Nah, sel kerucutlah yang membuat kita bisa melihat beragam warna. Ada 3 tipe sel kerucut yang masing-masing peka terhadap panjang gelombang tertentu. Sel kerucut A, long wavelength sensitif terhadap warna merah. Sel kerucut M, medium wavelength sensitif terhadap warna hijau. Sel kerucut S, short wavelength sensitif terhadap warna biru. Ketika cahaya masuk ke mata, ketiga jenis sel ini aktif dalam proporsi berbeda sesuai dengan panjang gelombang cahaya yang diterima. Otak kita lalu menggabungkan sinyal dari ketiga sel ini untuk menghasilkan warna yang kita lihat. Itulah sebabnya kita bisa mengenali jutaan warna berbeda, meskipun hanya ada 3 tipe sel kerucut. Bagaimana otak mengolah warna? Mata mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui saraf optik. Otak kemudian memproses informasi ini di area visual cortex, menciptakan persepsi warna. Proses ini sangat kompleks dan canggih sehingga kita sering tidak menyadari bahwa warna sebenarnya adalah konstruksi otak, bukan sesuatu yang benar-benar ada secara fisik di luar sana. Sebagai contoh, ketika kita melihat warna kuning, sebenarnya yang terjadi adalah sel kerucut merah dan hijau diaktifkan secara bersamaan. Otak menggabungkan kedua sinyal itu dan menciptakan persepsi kuning. Jadi, warna kuning bukanlah panjang gelombang tunggal, melainkan kombinasi dari panjang gelombang yang berbeda. Bab 4. Pelangi, lukisan cahaya di langit. Pernahkah kamu melihat pelangi setelah hujan?
Lengkungan warna-warni yang muncul di langit itu bukan hanya indah, tapi juga merupakan contoh sempurna bagaimana cahaya dan warna bekerja bersama dalam dunia nyata. Bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari melewati tetesan air yang masih menggantung di udara setelah hujan. Cahaya putih yang berasal dari matahari sebenarnya terdiri dari semua warna yang kita kenal, dari merah hingga ungu. Saat cahaya ini masuk ke dalam tetesan air, beberapa hal terjadi. Pembiasan, refraktion saat cahaya masuk dari udara ke dalam air, kecepatannya berubah sehingga jalannya membelok. Ini mirip seperti kamu berjalan dari jalan aspal ke pasir dan jalur kakimu berubah. Pemantulan, reflektion setelah membelok, cahaya itu memantul di dalam tetesan air. Pembiasan kembali, ketika cahaya keluar dari tetesan air ke udara lagi, ia membelok lagi. Selama proses inilah cahaya putih dipecah menjadi warna-warna komponennya, karena panjang gelombang yang berbeda membelok dengan sudut berbeda juga. Urutan warna pelangi. Karena perbedaan pembiasan ini, warna merah muncul di bagian luar pelangi karena memiliki sudut pembiasan terkecil, sedangkan warna ungu berada di bagian dalam dengan sudut pembiasan terbesar. Jadi, pelangi yang kita lihat adalah urutan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang melengkung cantik. Mengapa pelangi berbentuk lengkung? Pelangi selalu terlihat berbentuk lengkung karena tetesan air tersebar dalam sebuah kerucut besar di udara, dan kita hanya melihat warna yang dipantulkan dan dibelokkan ke mata kita pada sudut tertentu. Saat posisi mata, matahari, dan tetesan air pas, kita melihat lengkungan warna-warni itu. Bab 5, Ilusi warna, ketika mata dan otak bermain-main. Selain fenomena alam seperti pelangi, ada juga fenomena optik lain yang lebih mengejutkan, ilusi warna. Ilusi warna ini membuktikan bahwa cara kita melihat warna bukanlah sesuatu yang absolut, tapi sangat dipengaruhi oleh konteks dan cara otak memproses informasi. Contoh ilusi warna, warna yang berubah karena lingkungan. Misalnya, ada sebuah lingkaran abu-abu yang dikelilingi oleh latar belakang berbeda. Di satu latar, lingkaran itu tampak gelap, tapi di latar lain, lingkaran yang sama bisa tampak lebih terang. Padahal, warna lingkaran itu sebenarnya sama di kedua latar. Ini terjadi karena otak kita memperhitungkan cahaya sekitar dan kontras sebelum menentukan bagaimana warna itu seharusnya terlihat. Otak kita mengoreksi warna berdasarkan kondisi lingkungan supaya kita bisa mengenali warna benda dengan lebih konsisten di berbagai situasi. Ilusi warna yang terkenal, ilusi checker shadow. Salah satu contoh paling populer adalah ilusi checker shadow yang dibuat oleh Edward Adelson. Dalam gambar itu, dua kotak yang tampak memiliki warna berbeda sebenarnya memiliki warna abu-abu yang sama. Ilusi ini bekerja karena bayangan dan latar belakang mengelabui otak kita sehingga kita melihat perbedaan warna yang tidak ada. Bab 6, warna dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana cahaya, warna, dan mata bekerja. Mari kita lihat bagaimana fenomena ini hadir dalam keseharian kita. Warna di alam. Daun-daun hijau yang kamu lihat, warna bunga yang cerah, dan langit yang berubah warna saat senja adalah contoh interaksi cahaya dan warna yang terjadi setiap hari. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal, sehingga warna biru tersebar keluar dan yang tersisa adalah warna-warna merah dan oranye yang hangat. Warna dan perasaan. Tidak hanya soal fisika, warna juga punya kekuatan psikologis. Misalnya, warna merah sering diasosiasikan dengan energi dan semangat, sementara biru memberi kesan tenang dan damai. Itulah sebabnya warna sering dipilih dengan cermat dalam desain rumah, pakaian, dan bahkan iklan. Bab 7,
Teknologi warna, dari layar ke kamera, mata buatan yang menangkap dunia. Di zaman sekarang, kita tidak hanya mengandalkan mata manusia untuk melihat warna, tapi juga berbagai teknologi yang diciptakan untuk menangkap, menampilkan, dan mereproduksi warna dalam kehidupan sehari-hari. Layar digital menggabungkan warna dengan piksel. Saat kamu menonton video di ponsel atau menatap layar komputer, sebenarnya kamu sedang melihat jutaan titik kecil bernama piksel. Setiap piksel terdiri dari subpiksel merah, hijau, dan biru (RGB), yang jika dikombinasikan dengan berbagai intensitas, menciptakan ribuan hingga jutaan warna berbeda. Prinsip ini mirip dengan cara mata kita bekerja yang menggunakan 3 jenis sel kerucut untuk mengidentifikasi warna. Teknologi RGB ini memanfaatkan fakta bahwa kombinasi warna merah, hijau, dan biru bisa membentuk hampir seluruh spektrum warna yang bisa dilihat manusia. Kamera digital, mata elektronik yang meniru mata manusia. Kamera digital menangkap warna dengan sensor yang juga peka pada panjang gelombang cahaya. Sensor ini dibagi menjadi jutaan titik peka cahaya yang masing-masing memiliki filter merah, hijau, atau biru. Setelah cahaya masuk ke sensor, kamera mengolah data warna ini dan mengubahnya menjadi gambar berwarna yang bisa kita lihat. Namun, walaupun sudah sangat canggih, teknologi ini belum sepenuhnya bisa meniru kompleksitas mata manusia dan cara otak kita memproses warna, terutama dalam kondisi cahaya rendah atau warna yang sangat halus. Lampu dan pencahayaan mengatur suasana dengan warna. Pernah perhatikan bagaimana suasana ruangan berubah saat kamu mengganti warna lampu? Lampu putih terang membuat ruangan terasa bersih dan aktif, sedangkan lampu kuning hangat memberi kesan nyaman dan relaks. Ini karena warna cahaya yang dipancarkan lampu juga punya panjang gelombang tertentu yang mempengaruhi persepsi warna benda-benda di sekitar. Dalam desain interior dan fotografi, pencahayaan warna-warni digunakan untuk menciptakan efek tertentu dan mengubah mood ruang. Bab 8. Warna dalam seni dan budaya. Warna bukan hanya soal fisika dan biologi, tapi juga bagian penting dalam seni dan budaya manusia. Simbolisme warna. Di berbagai budaya, warna memiliki makna dan simbol yang berbeda. Misalnya, di banyak budaya barat, warna putih sering dikaitkan dengan kesucian dan pernikahan, sedangkan di beberapa budaya Asia, putih bisa berarti duka atau kematian. Warna merah, selain melambangkan cinta dan gairah, juga sering dipakai untuk keberanian dan kekuatan. Sementara warna biru punya konotasi ketenangan, kepercayaan, dan kesetiaan. Warna dalam seni. Seniman menggunakan warna untuk menyampaikan emosi dan pesan. Misalnya, pelukis impresionis seperti Claude Monet memakai warna-warna cerah dan kontras untuk menangkap suasana cahaya alami. Sementara seniman lain mungkin menggunakan warna gelap dan suram untuk menunjukkan kesedihan atau ketegangan. Bab 9. Mata dan warna dalam situasi ekstrim. Bagaimana jika kondisi penglihatan kita berubah? Atau jika kita berada di tempat dengan cahaya sangat minim atau sangat kuat? Penglihatan digelap. Saat malam tiba, sel batang di retina kita yang bekerja keras. Walaupun kita bisa melihat bentuk dan bayangan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat warna dengan jelas karena sel kerucut kurang aktif dalam kondisi gelap. Ini sebabnya di malam hari dunia tampak seperti abu-abu dan hitam putih, bukan warna-warni cerah seperti siang hari. Kebutaan warna. Tidak semua orang melihat warna dengan cara yang sama. Ada kondisi yang disebut buta warna, di mana seseorang mengalami kesulitan membedakan warna tertentu. Ini biasanya disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada sel kerucut merah atau hijau. Misalnya, seseorang yang buta warna merah hijau akan kesulitan membedakan warna merah dan hijau yang tampak berbeda bagi kebanyakan orang. Kondisi ini cukup umum dan biasanya tidak berbahaya,
tapi bisa mempengaruhi aktivitas tertentu seperti memilih pakaian atau membaca grafik warna.